Selamat siang. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Taufik Andrean akan menjelaskan tentang proses pembentukan bumi dan patahan. Teori terbentuknya bumi sendiri itu tidak lepas dari gagasan beberapa teori, salah satunya adalah hipotesa nebula, di mana dikemukakan oleh tiga ilmuwan yaitu Immanuel Kant, Pierre Marquis de Laplace, dan Helmholtz. Teori ini menjelaskan bahwa ada suatu matahari yang sangat besar atau bintang yang berupa kabut di mana menjadi awal mula terbentuknya matahari. Lalu matahari-matahari ini menyusut kemudian menimbulkan serpihan-serpihan kecil yang mengelilinginya akibat gaya sentrifugal berupa planet-planet. Lalu salah satu dari planet kita yaitu Bumi. Lalu yang kedua ada hipotesa planetesimal, di mana dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Mereka berpendapat bahwa ada dua buah bintang yang saling berdekatan dan salah satu bintang itu matahari, yaitu menimbulkan gaya yang menarik serpian-serpian dari matahari kita lalu membentuk planet-planet. Karena adanya gaya sentrifugal inilah yang menyebabkan planet-planet mengitari matahari. Lalu salah satu dari planet ini adalah bumi. Yang ketiga adalah hipotesa pasang surut bintang, di mana dikemukakan oleh James Jean. Dahulu kala, ada suatu bintang yang masuk ke tata surya matahari kita, lalu bintang-bintang ini menyebabkan serpian-serpian karena saling berdekatan itu, yang serpian-serpian itu terikat oleh gaya bintang yang menuju ini hanya melewati saja. Nah, inilah yang menyebabkan ada beberapa planet-planet yang mengitari matahari, di mana salah satu planet itu adalah bumi. Lalu yang keempat, hipotesa bintang kembar yang dikemukakan oleh Fred Hoyle. Fred Hoyle mengemukakan bahwa dahulu kala tata surya kita ada dua buah bintang, dan salah satu bintangnya ini meledak dikarenakan tabrakan antara kedua bintang ini, dan serpian-serpian itu akhirnya membentuk planet-planet, dan salah satu planet itu adalah planet bumi yang sekarang melilingi bumi. Patahan bumi sendiri itu tidak lepas dari dua buah gaya, yaitu tidak lepas dari dua buah tenaga, yaitu tenaga endogen, di mana tenaga endogen itu sendiri yaitu tektonisme, peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi karena gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Lalu tenaga enorgen sendiri memiliki vulkanisme, yaitu peristiwa di mana gunung berapi mengeluarkan magma akibat dari luapan material di dalam bumi. Dan seisme, yaitu gempa bumi. Selain itu juga kita memiliki tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini berupa pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan amblas, yaitu tanah jatuh. Patahan-patahan bumi sendiri memiliki bentuk. Bentuk-bentuknya yaitu horizontal. Horizontal adalah bentuk-bentuk patahan bumi yang datar yang bergerak secara horizontal. Untuk pergerakan ke arah kanan itu disebut dekstral, dan pergerakan ke arah kiri itu disebut sinistral. Selain itu, bentuk-bentuk bumi juga ada vertikal. Vertikal inilah yang membentuk gunung-gunung karena adanya tanah yang naik ke atas, tanah yang ke bawah, dan penyebarannya itu ada horst, graben, menuju pusat, memusat, menyebar, dan flexure. Selain itu juga bentuk-bentuk bumi ada yang berbentuk obliqui. Obliqui adalah sesar yang mengalami patahan vertikal bersamaan dengan patahan
horizontal. Jadi gabungan antara horizontal dan vertikal. Inilah yang menyebabkan bentuk obliku. Selain itu, patahan bumi memiliki jenis-jenisnya secara mekanismenya. Ada normal fault, itu di mana patahan bumi naik ke atas. Lalu ada reverse fault, yaitu patahan yang satunya yang naik ke atas dan patahan kita turun ke bawah. Lalu ada jenis strike slip fault. Ini jenis horizontal di mana dua buah sesar atau patahan bergerak ke arah yang berlawanan. Lalu saya akan menjelaskan selanjutnya jenis-jenis peta, geologi, dan kegunaannya di bidang konstruksi. Yang pertama ada peta geologi permukaan atau surface geological map, di mana ini contohnya merupakan peta yang memberikan informasi dengan skala dari 1 sampai 50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini sangat bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Lalu ada outcrop map atau peta singkapan. Ini contohnya, peta singkapan merupakan peta berskala besar yang mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini sangat bermanfaat untuk menentukan lokasi batuan karena batuan itu sendiri dapat menjadi material serta dasar di mana fondasi konstruksi itu dibuat. Lalu selanjutnya ada peta ikhtisar geologis. Peta ikhtisar geologis yaitu adalah peta yang memiliki formasi-formasi karena peta ini menjelaskan tentang formasi-formasi yang tertutup tersebut karena tidak bisa dilihat oleh kasat mata, sehingga membantu rancangan desain konstruksi karena informasi yang dimilikinya tersebut. Lalu kemudian ada peta struktur. Peta struktur ini peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan, sehingga dapat membantu rancangan desain konstruksi baru dan desain tata letak kota, serta informasi struktur di bawah permukaan tanah, seperti terowongan dan underground pass. Lalu peta isopatch. Peta ini yang menggambarkan garis-garis yang mendefinisikan tentang elevasi dan ketebalan dari permukaan tersebut. Peta ini sangat bermanfaat untuk membantu rancangan desain geometri jalan dan pembuatan drainase serta irigasi. Lalu ada peta fotogeologi. Peta fotogeologi ini sangat menggambarkan kondisi lapangan secara langsung alias real time, sehingga dapat membantu dengan perencanaan konstruksi dan pembebasan lahan konstruksi. Ini kan menggambarkan. Lalu selanjutnya ada peta hidrogeologi. Peta ini menggambarkan tentang sumber-sumber air serta kondisi tanah yang dapat menampung atau kedap air. Jadi ini sangat bermanfaat untuk sebagai bangunan air dan pembuatan sumur bor. Lalu selanjutnya proses terbentuknya batuan dan jenisnya dan mineral yang terkandung. Terbentuknya batuan itu sendiri itu akibat dari magma yang keluar dari permukaan bumi, lalu magma itu sendiri menjadi dingin. Karena proses dingin ini menjadi batuan beku, lalu batuan beku ini sendiri akan mengalami proses pelapukan. Pelapukan inilah yang menyebabkan batuan menjadi batuan sedimen, dan dapat juga batuan beku ini mengalami proses kompaksi. Kompaksi inilah yang
menyebabkan batuan ini menjadi batuan metamorf. Lalu batuan sedimen sendiri bisa menjadi batuan metamorf akibat kompaksi. Lalu batuan metamorf dan batuan sedimen serta batuan beku ini akan mengalami proses di mana ia akan kembali lagi menjadi magma. Lalu siklus inilah yang terus menerus sehingga batuan telah tetap ada. Selanjutnya ada jenis-jenis batuan. Secara garis besar, batuan sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, batuan igneous atau batuan beku. Batuan beku itu terbentuk dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembakuan. Setidaknya ada 700 jenis batuan yang seperti ini. Lalu yang kedua, ada batuan metamorfik, yaitu batuan yang mengalami proses metamorfosis karena adanya gerakan seperti pelapukan atau kompaksi. Itu. Lalu ada jenis batuan sedimentari atau batuan sedimen. Batuan sedimen ini sendiri terjadi akibat pembekuan suhu tekanan udara dari magma itu lalu menjadi seperti ini ataupun akibat pelapukan-pelapukan jenis lainnya. Mineral, lalu selanjutnya akan dijelaskan mineral dalam batuan igneous atau batuan beku. Yang pertama ada mineral olivine, mineral amphibole, mineral biotite, mineral plagioclase, feldspar, mineral orthocase, dan mica. Lalu untuk batuan metamorfik sendiri, kandungan mineralnya adalah garnet, silimanite, kyanite, staurolite, andalusit. Lalu batuan sedimen, kandungan mineralnya ada dolomite, ada argonite, ada quartz, ada calcite. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pelapukan batuan dan jenis tanah terbentuknya. Untuk proses pelapukan batuan, itu ada proses pelapukan fisik. Pelapukan fisik adalah pelapukan yang dihasilkan karena perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur inilah yang membuat batuan tersebut mengalami perubahan dan erosi dari air. Lalu yang kedua ada pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi ini ada beberapa yaitu hidrasi, hidrolisa, oksidasi, dan karbonasi. Hidrasi adalah proses pelapukan batuan yang terjadi di permukaan batuannya saja. Lalu hidrolisa adalah proses penguraian air atas unsur-unsur yang berubah menjadi ion positif dan negatif yang akan berdampak pada batuan itu. Lalu ada proses oksidasi, di mana batuan tersebut mengalami proses oksidasi menjadi warna kecoklatan. Hal ini membuat batuan mengalami kandungan-kandungan besinya menjadi pengkaratan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama. Akan tetapi pelapukan lama-kelamaan akan mengalami pelapukan. Lalu proses karbonasi. Karbonasi ini diakibatkan oleh gas karbon dioksida, di mana gas ini terdapat pada air hujan yang masih menjadi uap air masuk ke dalam batuan. Biasanya batuan yang sering dilakukan proses karbonasi itu adalah batuan kapur. Lalu pelapukan biologi. Pelapukan biologi ini akibat makhluk hidup seperti lumut, tumbuhan, pohon. Pelapukan ini
membuat batuan-batuan karena proses itu menjadi pelapukan. Nah, dari proses-proses pelapukan itu, tanah akan menjadi beberapa jenis, yaitu salah satunya tanah aluvial, tanah andosol. Tanah aluvial sendiri adalah tanah endapan yang terbentuk atas dasar material halus yang merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Lalu tanah andosol itu tanah yang sering disebut juga sebagai tanah vulkanis, yang artinya tanah ini berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Lalu ada tanah regosol. Tanah regosol adalah jenis tanah yang memiliki fisik yang kasar dan berasal dari material gunung berapi. Lalu ada tanah kapur. Tanah kapur yang banyak ditemukan di tanah Mediterranean, yaitu tanah yang terbentuk dari batu kapur yang telah mengalami proses pelapukan. Lalu ada tanah gambut. Tanah gambut atau argonosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Lalu ada tanah litosol, yaitu tanah dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Lalu ada tanah latosol, yaitu tanah yang memiliki zat besi dan aluminium kandungannya terbanyak sehingga tanah tersebut warnanya merah dan tingkat kesuburannya menjadi sangat rendah. Namun tanah ini sangat tua. Lalu ada tanah grumosol atau tanah margalit yang jenisnya terbentuk dari material halus dan berlempung. Lalu ada tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan tumbuhan, sehingga jenis tanah ini mengandung banyak unsur hara dan mineral yang subur. Sekian, terima kasih.